Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Deska Yuki Andariski. Yang kedua ada Nika Fitri Nurjana. Yang ketiga ada Silva Arum Fatmaidila. Yang keempat ada Farhan Akmal Taruna. Yang lima ada Putri Dila Safina. 6 ada Arifan Esya Putri. Selanjutnya ada Winnie Viola Triani. Dan selanjutnya ada Hanafi Nur Saputro. Di sistem dan informasi ini, kami akan membahas mengenai 4 materi, yaitu pengertian sistem dan informasi, yang kedua ada karakteristik sistem, yang ketiga ada jenis sistem, lalu yang terakhir ada model sistem. Yang pertama ada pengertian sistem dan informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengolahan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nika. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Maksudnya suatu sistem bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama dari sebuah sistem informasi. Karakteristik utama menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuju usernya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Next. Yang pertama harus memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi yang dimana keseluruhan komponennya saling berinteraksi. Yang kedua, memiliki batasan. Maksudnya daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dari sistem. Apapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi sistem akan dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Yang keempat, memiliki interface atau penghubung sistem. Media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber daya dari sistem ke subsistem lainnya dinamakan dengan penghubung sistem. Yang kelima, memiliki input, maksudnya energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem, dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Yang keenam, memiliki output atau keluaran dari sebuah sistem. Output atau keluaran merupakan karakteristik dari sistem informasi yang berikutnya. Yang ketujuh, memiliki pengolah dan pemrosesan sistem. Untuk mengolah masukan menjadi keluaran diperlukan suatu pengolah yang dinamakan dengan pengolah sistem. Yang terakhir, memiliki sasaran dari sistem. Sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran yang sangat menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis sistem. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. TPS merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin, seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Next. Yang kedua ada Office Automation System atau OIS dan Knowledge Work System atau KWS.
aspek-aspek OAS seperti word processing, spreadsheet, electronic coding, dan komunikasi melalui voice email, dan video conferencing. Dengan cara-cara tertentu, CWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM. Ya, Sistem Informasi Manajemen tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan membuat keputusan. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi yang bisnis yang sudah terkomputerisasi. Ya, next. Decision Support System atau disingkat dengan DSS. DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermulai dari sistem informasi manajemen karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sistem ahli atau IS dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logiknya. Nah, sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran AI untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna bisnis nih. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Group Decision Support Systems atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work Systems atau CSCW. GDSS dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Nah, kadang-kadang GDSS disebut dengan CSCW yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada Executive Support System atau ISS. ISS tergantung pada informasi yang dihasilkan, TPS dan SIM ISS membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Next. Selanjutnya, ada model sistem. Model sistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada model umum, dan yang kedua ada model media. Lebih jelasnya akan dibacakan oleh rekan saya, Winnie. Yang selanjutnya adalah model umum, yaitu dari sebuah sistem yang terdiri atas 3 unsur. Yang pertama masukan, kedua unit pemrosesan, ketiga keluaran. Secara sederhana, sistem dapat digambarkan sebagai sebuah masukan yang diproses menjadi sebuah keluaran. Namun, suatu sistem juga dapat memiliki banyak masukan dan juga banyak pengeluaran. Next. Boundary merupakan hal yang mendefinisikan dan membedakan antara sistem lingkungannya yang disebut sebagai batasan. Environment merupakan hal yang berbeda di dalam batasan yang disebut sebagai sistem, dan yang berada di luar batasan disebut sebagai lingkungan. Batasan sistem dapat dilihat dari batasan secara konseptual atau batasan secara fisik. Beberapa sistem dapat berjalan di lingkungan yang sama dan juga dapat saling berinteraksi. Interaksi dan interkoneksi dari beberapa sistem yang saling bekerja disebut interface. Contohnya sistem transportasi yang terdiri atas kendaraan, pengemudi, jalan, lalu lintas, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hanafi. Baik, selanjutnya ada model media.
Dengan menggunakan model media, kartu persediaan setiap item dapat menghasilkan berbagai informasi. Yang pertama, laporan informasi persediaan bahan baku berguna bagi manajemen untuk menyediakan bahan baku yang harus dibeli. Yang kedua, ada informasi dalam laporan perhitungan persediaan produk setengah jadi, berguna untuk manajemen alami dalam menetapkan prioritas produksi. Yang ketiga adalah laporan informasi persediaan produk jadi, berguna bagi manajer untuk menentukan strategi promosi. Yang terakhir ada informasi laporan persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi, berguna bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan di akhir tahun. Next. Berikutnya ada proses transformasi data menjadi suatu informasi. Di sini kita lihat ada sebuah data, kemudian diinput, lalu diproses dengan dua model yang tadi disampaikan oleh kelompok kami menjadi output dan diterima, lalu mempengaruhi sebuah keputusan dan tindakan. Next. Selain itu, sistem juga dapat memiliki karakteristik berikut, seperti organisasi yang merupakan sesuatu yang terstruktur dan tersusun. Yang kedua ada interaksi. Interaksi terjadi antara komponen hingga antar sistem. Yang ketiga ada interdependensi, setiap kelompok saling bergantung dengan lainnya. Yang keempat ada integrasi, setiap komponen bekerja sama dalam suatu sistem, dalam satu tujuan dan memiliki sebuah tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi ini adalah sumber-sumber yang kita cari untuk pemaparan materi yang telah kita paparkan tadi. Boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian ya hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.